Calon Bupati Tasikmalaya, Iwan Saputra, tengah melirik Mahkamah Konstitusi untuk melayangkan gugatan terhadap hasil pemungutan suara ulang yang digelar pada 19 April 2025 kemarin. Langkah itu jadi pertimbangan lantaran pihaknya mendapatkan banyak pelanggaran yang terjadi secara kasat mata. Diwawancara melalui sambungan telepon, mantan birokrat yang akrab disapa A. Iwan ini diantaranya merinci soal praktik politik uang yang dilakukan kubu pasangan calon nomor urut 2, Cecep Nurul Yakin Asep Sofari. Menurutnya, sejumlah indikasi pelanggaran ditemukan di lapangan, termasuk praktik politik uang yang dilakukan secara masif di hampir setiap wilayah dan melibatkan perangkat desa hingga pengurus RT. Kita melihat apa fakta di lapangan, ya tentang masifnya praktek politik uang. Hampir ya pengamatan kami hampir di setiap desa terjadi, ya dengan ya memanfaatkan termasuk ya ada beberapa dari perangkat desa RT gitu. Jadi digunakan nomor 2. Selain itu, Iwan juga mempermasalahkan aspek administratif penyelenggaraan PSU, terutama soal keabsahan salah satu pasangan calon yang dinilainya tidak memenuhi syarat sesuai putusan Mahkamah Konstitusi. Ia pun menyoroti surat suara yang tidak mencantumkan keterangan PSU 2025, tapi menggunakan surat suara Pilkada 2024. Menurutnya, itu merupakan pelanggaran administrasi yang tidak bisa dianggap sepele. Lantaran hal itu, kubu pasangan calon nomor urut 1 ini tengah mempertimbangkan untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu upaya untuk menjaga muruah demokrasi. Sebagai bentuk perlawanan awal, Iwan mengatakan para saksi 01 menolak menandatangani berita acara pleno terbuka rekapitulasi suara di tingkat kecamatan lantaran dinilai penuh kejanggalan dan tidak mencerminkan asas jujur dan adil. Iwan menegaskan, pemungutan suara ulang di Kabupaten Tasikmalaya bukan demokrasi yang sehat karena dirusak oleh praktik-praktik kotor. Menurutnya, penolakan tersebut sebagai tanggung jawab moral dan kritik keras terhadap kualitas penyelenggaraan pemungutan suara ulang yang tidak sejalan dengan aturan. Terkait praktik politik uang, Iwan menyebutnya dilakukan secara terang-terangan, tak mengenal tempat dan waktu. Semestinya, Bawaslu proaktif untuk mencegah terjadinya praktik kotor tersebut. Sebelumnya, Ketua Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Dodi Juwanda mengungkapkan pihaknya telah menerima laporan dan bukti video yang memperlihatkan iming-iming uang kepada pemilih untuk memilih salah satu pasangan calon. Kami juga menerima berbagai laporan dari Karangjaya, dari Karangnunggal, itu juga dari kecamatan-kecamatan lain yang indikasinya itu adanya politik uang. Dari itu nomor 02 itu ada gambarnya, itu kan juga yang menunjukkan ke arah 02 itu, Pak. Kita juga lagi menginvestigasi karena kan kami berharap ya kepada masyarakat kalau menemukan dugaan-dugaan itu ya dengan bukti yang jelas, jangan kurang inilah. Seperti videonya kan harus jelas orangnya siapa, di mana gitu kan, supaya kami pengawas pemilu menginvestigasinya jelas menuju arah mana gitu. Dodi menjelaskan praktik politik uang bukan hanya merusak proses demokrasi, tetapi juga dapat merugikan masyarakat lantaran bisa terseret ke ranah hukum. Masyarakat bisa berurusan dengan hukum karena pemberi dan penerima bisa dikenai sanksi pidana.